Aku kasih tahu nih ya, buat teman-teman semua bahwa dalam dunia PR itu fee untuk menulis press release yang biasa teman-teman mengerti kayak begitu. Tahu tidak, kalau kita itu menjual jasa press release itu paling murah 1,5 juta satu press release. Makanya saya bilang coba hargai skill jasa teman-teman, karena mereka hidup dari menulis gitu loh. Hai. Pembukaan yang manis. Mau ngobrol apa, Jo? Kalau ngobrol soal masa lalu itu sehari semalam kayaknya nggak habis ya. Nggak pernah habis cerita. Iya, karena perjuangan jadi wartawan tuh serunya di awal-awal memang kan. Di awal-awal. Kalau sekarang sih lebih santai. Kalau sekarang ya. lebih menikmati sebenarnya kan. Makanya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Kalau saya kayaknya masih bersakit-sakit sampai sekarang. Tapi dinikmatin, baru berkahnya berasa. Ya kan? Kalau kita ndak syukurin, nikmatnya juga berkurang. Tapi lumayan lah tahun ini kayaknya kasus kriminal terhadap wartawan tuh kayaknya menurun sih. Kalau dari tahun kemarin catatannya ada sampai 88 kasus. Kalau saya baca dari artikel tuh tahun 2021 sudah menurun sampai 43 kasus sih, lumayan. Menurun secara kuantitas. Tetapi apakah menurun secara kualitas? Iya sih. Ya. Karena kan belum tentu tercatat semua tuh yang ini ya. Jangan sampai ada di luar sana yang tidak diketahui publik, kan bisa saja. Miris juga sih, soalnya kadang juga kita lihat situasi kondisi wartawan sekarang lebih kayak banyak dipandang sebelah mata, jadi kayak value-nya mereka itu kurang. Tingkat kepercayaan masyarakat juga terhadap wartawan juga sudah mulai bergeser seperti itu. Di mana-mana, di Jakarta juga iya, di sini juga saya belum tahu seperti apa. Sama sih kayaknya. Kalau di Bone mungkin lebih parah ya. Karena apa sih kalau saya melihat, karena ini teman-teman tuh masih terpaku dengan hal-hal yang baku kan. Mereka berpikirnya wartawan tuh cuma sekedar cari berita, pulang, edit, di store, ya udah selesai kan. Tinggal nunggu duitnya berapa. Untung kalau digaji sama media, kalau nggak digaji ya udah berharap dikasihani aja. Nggak mencoba untuk out of the box. Mereka tidak bisa berjuang untuk mengubah nasib sendiri, padahal kalau dipikir-pikir ya, dunia jurnalistik itu sangat luas. Iya. Nggak cuman kita menjadi wartawan, liputan, pulang selesai, tinggal nunggu gaji bulanan atau kita menunggu dikasih pengganti transport dari narasumber. Sebenarnya kita sebenarnya punya value yang tinggi gitu. Value kita tuh tinggi, cuman karena kita tidak bisa menghargai kita punya skill. Akhirnya orang juga menilai ya skill kita, nilai kita sebagai wartawan itu ya segitu-gitu aja. Padahal sebenarnya potensial banget. Apalagi kalau kita sudah mendalami yang namanya public relation, segala jasa yang kita punya ini tuh sebenarnya bernilai uang gitu. Apalagi kalau kita bekerja di perusahaan yang profesional. Tapi mungkin beda ya kalau misalnya Bone kan masih terbilang daerah kecil kan. Mungkin beda ya kalau misalnya di Jakarta. Kamu kan sudah lama di Jakarta tuh, otomatis tahu lah gimana perbedaannya di Bone dan di kota besar tuh kayak gimana sih. Sebenarnya lebih ke mindset ya. Mindset. Kalau kita di sini-sini saja ya mindset kita juga akan terbatas. Meskipun kita di sini, tapi ketika kita membuka mata lebih banyak melihat situasi yang ada di luar sana juga, akhirnya itu seenggaknya bisa mendorong kita untuk gue nggak mau begini aja gitu kan. Soalnya pas saya mencoba untuk hijrah dari sini pindah ke sana untuk penyesuaian diri itu penyesuaian dengan lingkungan, ritme kerja juga sebenarnya sangat-sangat berubah drastis. Yang tadinya saya di sini kejar-kejaran, ketika ada kasus gantung diri di desa ini, kita turun lagi bareng mobil bombe kan. Pas sampai di sana pulang cuman dapat 1 atau 2 berita. Tetapi kalau kita
begitu saya pindah ke Jakarta, saya menjadi wartawan lifestyle gitu kan. Bagaimana saya dihargai, bagaimana saya dijamu dari hotel ke hotel, mall ke mall, restoran ke restoran, segitu nikmatnya lah gitu kan. Saya pikir, wah enak banget ya jadi wartawan di Jakarta. Tetapi nggak segitu juga. Pulangnya Karena dikasih goodie bag lagi. goodie bag iya, ya. Dapat produk. Dapat produk di endorse gitu kan. Jadi mulai dari body care, skincare, pakaian semuanya itu sudah Komplit aman loh, nggak usah dikasih. dipikirin gitu kan. Jadi gaji bulanan itu bisa di saving untuk entah itu buat tabungan masa depan atau misalnya buat jalan-jalan, lebih ke gaya hidup seperti itu. Tapi saya nggak tahu di sini apakah teman-teman sudah mulai terbuka seberapa potensial mereka gitu kan. Jadi apa ya? Di sini saya belajar, saya itu mendekati banyak teman, punya banyak teman-teman, circle saya pun baru, saya berteman dengan teman-teman media-media, ya bisa dibilang media-media mainstream, tier 1, tier 2, sampai saya itu menyelami ke media-media yang orang-orang anggap mereka itu wartawan, maaf ya, gitu kan. Tapi nggak apa-apa, saya membuka koneksi saya kepada siapapun, karena saya nggak tahu di mana nanti akan terbuka jalan untuk saya. Mana tahu nanti dibutuhkan kan. Bukan cuma sekarang, tapi itu investasi jangka panjang. Tuh. Tapi nggak tahu kalau di Bone kayak gimana sekarang situasinya, apakah masih kayak dulu seperti kita yang? Kalau saya sih merasanya ini ya malah lebih parah sih kalau sekarang. Kalau kemarin tuh kan apa ya, kita memiliki integritas kan. Kalau saya lihat sekarang tuh integritas udah agak tergadai sih, dan mereka kayaknya susah mengubah pola pikir mereka bahwa wartawan itu sebenarnya tidak terpaku di situ. Ada banyak hal yang bisa dilakukan kan sebenarnya. Mungkin kayaknya saya harus ini ya, jalan-jalan ke Jakarta dulu buat tapi kayaknya susah juga kalau mau diterapkan di Bone kayak gitu ya. Jadi begini sebenarnya, bukan persoalan di daerah begini, di kota seperti itu, karena sebenarnya di Jakarta pun banyak sekali yang wartawan yang hanya sebatas dia liputan, ngejar pengganti transport, udah selesai, atau nunggu THR. Kalau saya tipikal orang yang saya punya harga diri loh, saya punya value, saya nggak mau dianggap walaupun sebenarnya butuh duit kan, nggak butuh duit, tapi saya nggak mau dihargain cuma 100.000, 50.000. Hey, jasa saya ini punya jasa, punya keahlian, dan itu mahal gitu loh. Jadi teman-teman di sini sebenarnya terlalu banyak, saya melihat bahwa teman-teman terlalu banyak memberikan servis gratis untuk orang. Itu dia. Tahu nggak sih, satu berita profil orang itu komersial value-nya itu satu berita tuh bisa sampai puluhan juta. Kalau di Jakarta ya. Bukan cuma di Jakarta. Daerah juga bisa. Karena memang gini, mewawancarai seseorang, satu tokoh itu senilai satu kali iklan advertorial yang nilainya bisa, kalau misalnya di media mainstream ya, itu bisa sampai 50 juta satu berita. Ketika kita menayangkan satu berita, tuh ini sebenarnya saya baru memahami ini semua setelah saya mulai terjun ke digital marketing, ya kan. Ketika saya berusaha untuk sebenarnya learning by doing, awal-awalnya saya itu cuman head on dengan dunia saya, liputan kanan kiri, menikmati ketika habis liputan kita nongkrong di Starbucks. Ya, tapi di Jakarta kemarin berapa lama sih? Sudah berapa lama tinggalin Bone? Saya dari 2016 ya? 14. 2014 hijrah. Masa sih 2014? Bukannya 2016? Enggak, 2014 saya bergabung di majalah Kartini. Disitulah saya mulai. Kemarin saya ke Jakarta tahun berapa ya? Yang kita masih liputan keliling tuh naik motor. 2015 atau 2016. Itu kayaknya kamu belum ini ya, belum liputan lifestyle, masih. Itu udah lifestyle sebenarnya. Itu udah dari hotel ke hotel, cuman memang di situ channel circle saya itu sebenarnya masih sangat masih mentah masih lah kecil, gitu kan. Saya belum bisa memola di situ. Saya belum bermanuver. Nah, setelah saya jalan-jalan ternyata saya melihat bahwa
oh sebenarnya ada peluang besar di sini bahwa kita sebagai wartawan ini pertama yang investasi sangat besar sekali itu di jaringan. Di jaringan skill kita menulis, ketika kita bisa mengelaborasi kita punya potensi itu bisa menjadi nggak perlu bekerja di perusahaan media yang menggaji kita setiap bulan, tetapi menjadi freelancer pun kita bisa berpenghasilan. Seperti saya misalnya kan, saya sebenarnya kalau mau memikirkan gaji setiap bulan berapa sih, tetapi saya itu memang penghasilannya sebagai freelancer. Saya mencap diri saya sebagai freelancer. Di situ saya lebih fleksibel bekerja, kemanapun saya bisa membawa pekerjaan saya, kemanapun saya bisa membuka peluang untuk berkolaborasi, bekerja sama, mencari klien. Karena apa? Skill menulis dan jaringan yang kita punya. Orang mungkin tidak paham bahwa di dunia jurnalistik itu sebenarnya sangat luas. Gak hanya kita cuman liputan kasus atau liputan politik, tapi ketika kita sudah punya skill menulis, kita bisa menjadi content writer, ya kan? Content writer itu kan gajinya kan rata-rata 5 juta ke atas. Mungkin itu yang nggak dipahamin gitu kan. Dan sekarang sudah banyak sekali platform-platform digital. Tapi mungkin beda kali kalau di daerah-daerah kan belum ada yang seperti itu kayaknya. Platform digital Atau mungkin karena belum dipahami kali ya. Mereka nggak mengerti karena begini loh, jenis tulisan itu ada banyak. Kalau kita mau bicara news kan ada banyak ya, ada soft, ada hard, ada feature gitu kan. Tetapi ada sisi non berita, ya artikel-artikel yang biasa copywriter. Terus? Biasa copywriter. Pernah lihat Tokopedia yang punya website khusus tips-tips segala macam? Pernah lihat Bukalapak yang juga punya hal demikian? Seolah-olah mereka ini adalah sebuah perusahaan media yang menyajikan berita-berita tentang gaya hidup, ya kan? Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Shopee, semuanya punya. Dan tahu tidak siapa yang menulis itu? Mereka itu semuanya jebolan-jebolan media yang tadinya kerja di perusahaan-perusahaan di media di Kompas, yang kerja di media-media Grup besar Tribun. Itu karena apa? Mereka di-hire sama perusahaan-perusahaan Dekakon, perusahaan-perusahaan besar ini untuk memang menyajikan artikel-artikel ini sebagai content writer, copywriter, content writer. Jadi memang ada job yang namanya itu copywriter. Copywriter itu memang dia kerjaannya nyaplok kanan kiri gitu kan, tetapi diolah menjadi bahasa di rewrite namanya, istilahnya di rewrite. Nah, tulis ulang. Ditulis ulang, tetapi menggunakan bahasa kita sendiri sehingga mudah dipahami pembaca. Kayak lebih easy going. Nah, aku itu pernah ngelakuin itu waktu ketika di majalah Kartini. Di situ saya belajar. Oh, awalnya saya ngeblank karena tadinya saya hanya bisa menulis berita itu sesuai dengan format 5W1H ya kan? Iya, benar-benar. Ketika misalnya peristiwa seperti apa, terjadi kecelakaan ini. Peristiwa doang. Setelah saya masuk di situ, saya disuruh bikin artikel lifestyle. Saya blank. Padahal ternyata itu pekerjaan yang sangat-sangat mudah. Nggak perlu kemana-mana, di rumah. Cukup depan laptop, di kamar. Sehari bikin 25 berita, 30 pun is okay. Sekarang? Iya. Jadi itu dapat berapa tuh kalau gini? Itu digaji per berita nggak sih? Kalau di majalah Kartini karena dulu kan gaji bulanan, tapi saya pernah menjadi freelancer di Beautynesia yang akhirnya dibeli sama kalau nggak salah di grup MTech. Jadi Beautynesia ini dia salah satu website yang menyajikan artikel-artikel yang sasarannya itu perempuan. Di sana yang diberdayakan itu semuanya ibu-ibu blogger. Ya mereka bukan wartawan, tapi mereka ibu blogger yang setiap hari di rumah. Tetapi setiap hari Jumat mereka sudah berebut ngambil judul. Karena setiap hari Jumat itu kan timeline kan udah diupload tuh di Google Drive. Jadi berebut. Aduh, mereka tuh semangat banget. Jangan salah, dalam seminggu itu mereka bisa sampai berapa gitu, nulisnya kuat. Jadi nggak melulu kita harus kerja formal gitu kan, tetapi kalau kita jeli, banyak sebenarnya kita punya peluang yang sangat besar gitu, tergantung bagaimana kita
punya motivasi diri, bagaimana manage waktu kita. Tapi ibu-ibu blogger aja masih bisa ngatur waktu, di samping dia bisa ngurus itu, ngurus anak, tapi dia masih bisa mencari duit dari rumah. Gitu. Jual jasa kan? Iya, dengan apa? Dengan skillnya menulis. Karena menjadi content writer itu lu nggak usah capek-capek turun ke jalan panas-panasan nyari narasumber, kejar. Nggak perlu, tinggal nulis apa yang ada di ide. Misalnya, temanya misalnya sekarang kan jelang lebaran nih. Nah, sekarang aku banyak nulis tentang lebaran, Ramadan. Misalnya tips berpuasa agar tidak bau mulut. Kita tinggal mencari pencarian tentang artikel seperti itu gitu kan, dengan ada narasumber di dalamnya, ada dokter, atau misalnya ada jurnal-jurnal yang membahas tentang bakteri di mulut, mengapa sih bisa bau mulut misalnya. Itu kan karena ada bakteri gitu kan. Nah, itu ada banyak sumber sekarang. Nggak hanya kita sumbernya, nggak cuman kita cari narasumber misalnya Kapolsek, Kapolres, nggak selalu seperti itu. Kita bisa ngambil dari jurnal luar, website luar juga bisa. Tetapi ya itu, jangan copy paste karena Google sekarang sangat pintar. Jadi kalau copy paste kan ketahuan pasti ya. Jadi memang ada tools di Google itu ketika artikel. Jadi pengalaman aku pernah waktu itu. Jadi aku biar nggak sama persis dengan apa yang ada di Indonesia, aku ngambilnya dari luar. Tetapi apa? Kita harus mengubah meskipun dalam bentuk translate kan biasanya beda ya, berantakan. Jadi kita harus, ketika kita udah paham maksudnya apa ya, kita tulis dengan bahasa yang bahasa bisa kita dipahami, sendiri lah, bisa dipahami seperti itu. Terus ya seperti itu sebenarnya dunia jurnalis itu orang nggak terlalu paham, banyak yang tidak begitu paham, apalagi yang ya maaf, banyak sekarang wartawan yang tiba-tiba jadi wartawan yang kayak gimana sih? Merasa yang enggak, yang banyak label-label versi itu. Gini loh, apa yang maksud saya itu ya, kemarin dia tiba-tiba jadi wartawan gitu, tapi sudah punya skill menulis wartawan musiman gitu kan, strike news, sudah merasa hebat gitu kan. Padahal jenis tulisan bukan cuma strike news doang, ada feature, ya kan, ada apa tuh. Tapi kan harus dipahami juga sih saya kalau basic wartawannya kayak gimana kan, karena hal-hal seperti itu kan harus dipelajari juga, tidak serta-merta harus. Kalau menurut saya sih kayaknya itu harus ada bakat juga sih, bakat penulisan ya. Sebenarnya gini, pertama ada bakat. Tahu nggak sih, saya tuh nggak pernah bercita-cita menjadi wartawan. Oh iya, sama lah, saya juga nggak pernah kepikiran jadi wartawan. Cuma kan apa ya, kalau sudah profesi itu sudah dijiwai, memang kayaknya susah lepas. Ingat nggak sih dulu kalau misalnya ini pergi liburan ke suatu tempat, terus harus terus pimretnya bilang dapat ini ya, usahakan 3 berita ya. Oleh-olehnya harus ada beritanya. Iya, jadinya ini nggak bisa liburan. Bukan bagaimana mau liburan, orang disuruh nyari berita 3. Kalau liburan udah dikejar, kita liburan jadi mikir juga mau liburan, tapi pulang harus bawa oleh-oleh tulisan ya kan. Tapi sebenarnya seperti itu, ketika memang kita sebagai insan jurnalis, kita merasa bahwa kita ini seorang jurnalis, apapun pasti ketika kita jalan pasti jadi berita. Iya benar. Karena naluri kita itu bukan cuman dari tulisan, tetapi terkadang cara berkomunikasi kita kepada orang itu akhirnya kita seolah-olah menginvestigasi. Iya benar. Sering kan yang kayak begitu. Kadang aku juga ngobrol sama orang. Ya, sudah ada insting jurnalis gitu kan. Wartawan ini saya lupa kalau tiba-tiba muncul aja gitu. Jadi kayak kita bertanya sama orang itu, kita terbawa akhirnya. Itu karena apa? Itu sudah melekat. Nah, inilah juga yang menjadi sebagai masuk dalam kategori personal branding. Personal branding ya. Jadi kayak kita itu mengekspresikan diri kita, karakteristik kita, dan sehingga jiwa-jiwa jurnalistikan itu tuh akhirnya melekat sama diri kita, terbawa gitu kan, seperti itu. Sekarang lagi garap ini gudang komunikasi ya, dengar-dengar. Itu apa sih gudang komunikasi? PT Gudang Komunikasi. Tapi nggak usah dibahas terlalu banyak sih. Enggak, takutnya konsepnya di copy sama orang gitu. Iya sih, jadi gini. Ini kan ide luar biasa. Jadi aku itu
melihat bahwa kok kesini-sini banyak yang malah meminta jasa ke saya gitu kan, jasa media placement lah, ibarat kata aku mau dong naik di berita di media ini. Jadi gini, pelaku usaha startup itu mereka mau jualan di Shopee taruhlah misalnya, tetapi di Shopee itu memberikan syarat usahanya itu minimal sudah dipublish di 5 media nasional gitu kan. Akhirnya datanglah ke saya, Mbak aku jadi begini-begini. semacam agensi gitu atau? Agensi ya. Seperti itu. Akhirnya minta syaratnya, oke Mbak mau naik di media apa gitu kan. Ya udahlah gitu. Aku mau ini. Oh iya, oke. Bisa gitu kan. Tapi akhirnya apa? Aku membantu dong. Karena ini sebagai startup, saya sebagai anak bangsa yang anak bangsa ngaku-ngaku banget tuh. Sebenarnya ingin anak bangsa. Berdirinya Gudang Komunikasi ini sebenarnya ingin membantu pelaku UMKM dan perempuan-perempuan Indonesia untuk maju sebenarnya. Karena apa? Mengingat untuk beriklan di media itu kan sangat mahal ya. Mahal, tetap akhirnya saya memikirkan. Tapi kan lo juga pasang budget. Jadi lo nggak mahal. Jadi begini, kita lebih mengutamakan kalau untuk dimuat di media kan sebenarnya ada 2 jalur ya, jalur iklan atau jalur redaksi. Nah, bagaimana caranya dia nggak masuk di iklan tapi masuk di redaksi? Tentu kita harus mempertimbangkan dari sisi news value. Yang tadinya dia hard selling banget ya, terlalu jualan banget, terlalu vulgar. Brandnya ini segala macam dalam berita itu brand semua isinya. Tetapi ketika misalnya saya membantu, saya mengolah, saya mengedukasi mereka, memberikan mereka pandangan bahwa ketika Anda misalnya beriklan itu pakai KPI memang, tetapi biayanya sangat mahal. Ada jalur sebenarnya ketika memang kayak terutama untuk UMKM ya, karena kita ingin membantu, oke, kita bisa bantu solusinya bahwa bisa loh kalian itu diliput sama media-media nasional atau media apa gitu, tetapi dengan catatan bahwa beritanya itu tidak terlalu hard selling, lebih ke news value, mengedukasi, lebih menginspirasi. Nah itu sebenarnya yang kita tekankan, karena memang pelaku UMKM sekarang bisnis digital marketing itu sebenarnya sangat dibutuhkan sekarang. Kalau dulu kan ruang publik itu kan memang masih di media cetak sama media elektronik, misalnya koran, majalah. Sekarang persaingannya sudah sangat kuat banget, sangat sudah ada sosial media seperti Facebook, Instagram, lebih murah dan lebih efektif dan tepat sasaran ya kan, menjangkau lebih banyak. Nah, sekarang orang pun berpikir ngapain saya beriklan gitu kan. Tetapi memang kita juga tetap harus tetap harus menjaga marwah media juga sebenarnya. Nggak bisa keluar juga sih, tiba-tiba dari koridor jurnalistik. Nah, akhirnya saya menggabungkan kerja-kerja agensi public relation dari apa yang saya punya, skill saya dengan media. Jadi memang di Gudang Komunikasi ini tadinya saya ada bertiga nih perempuan. Saya lebih ke eksekusi. Bias nggak dihitung. Oh iya, Kayos. Kemudian ya setelah kita biasnya mana loh kalau nonton ini. Setelah kita berpisah lama, ya kan, saya sudah mendirikan perusahaan, dia baru datang. Oke, sekarang kamu harus open minded, udah harus sekarang bermanuver lah gitu kan. Jangan cuma terpaku di sini. Sayang punya link, tetapi tidak bisa dimanfaatkan gitu loh, bukan dimanfaatkan dalam tanda kutip ya. Jadi wartawan bisa sejahtera gitu kan. Kenapa sih kalian nggak mau keluar dari zona nyaman gitu kan? Padahal bukannya kemarin ada pejabat yang ngomong kalau wartawan tuh nggak bisa ke mall. Oh, jangan salah. Pada saat dia ngomong seperti itu, kita habis liputan shopping ya kan, nongkrong ngetiknya di mana, nulis berita kita di Starbucks, di Cafe Bean, yang salah gitu kan. Kita bisa belanja di mall. Makanya pas dia ngomong kayak gitu saya nggak tersinggung, ketawa-ketawa aja ya, nggak ngelihat kita apa ya gitu. Tapi memang sih artinya dari segi style udah beda banget kan kalau di daerah sama pusat tuh. Kalau di daerah kan masih
masih dengan gaya tenteng tas besar tuh kan, jadi seolah apa beda ya, jualan kelas. koran atau jualan majalah. Jadi gini loh. Jadi kalau misalnya dia dari media lifestyle, kayak misalnya taruhlah misalnya style.com, Marie Claire, gadis. Jadi mereka itu memang ketika keluar itu harus membawa citra perusahaan karena kan dia membawa citra brand. Sebagai media lifestyle ya, wartawan juga harus stylish dong ya Iya, kan. harus lah. Nanti misalnya kalau kayak kalau TV biasanya kan talentnya atau report apa sih namanya presenternya itu di lapangan ya mereka juga harus terlihat glow up lah gitu kan. Karena apa, mereka itu kan secara dia kan akan tampil di TV. Tapi kalau kayak media-media news yang kejar-kejar berita seperti ini kan ya udah biasa yang lah di balik itu. layar tuh kan. Udah Nggak terlalu peduli penampilan nggak terlalu sih. peduli penampilan. Tapi kalau biasanya anak lifestyle ya harusnya biasa lebih inilah ya style gitu kan. Karena membawa citra perusahaan juga, jangan sampai terliputan dibilang narasumber apa ya kok wartawannya penampilannya begini amat gitu kan. Aduh, Walaupun kere tapi nggak ngentara kan kalau Iya, stylenya lebih keren dikit kan. Jadi emang banyak juga sih sebenarnya, banyak juga yang mereka bekerja di perusahaan media itu hanya buat mengaktualisasi diri. Karena memang basicnya mereka itu, gaya hidup mereka itu udah ya dari anak-anak orang kaya gitu kan. Jadi mereka itu bergabung di media hanya untuk mengaktualisasi diri, ibarat kata cuma nyari bonus-bonus buat mereka doang gitu loh. Karena secara finansial mereka sudah sejahtera lah gitu kan. Aduh. Tapi mungkin nggak sih maksudnya ada pergeseran nilai kalau misalnya kemarin-kemarin tuh kan masih terpaku dengan berita-berita reportase misalnya, terus tiba-tiba berubah dengan yang seperti ini, yang lifestyle segala macam, itu kira-kira tidak mengurangi nilai kewartawanan itu sendiri? Enggak, jadi begini loh, jadi harus tetap ini ya mematuhi rambu-rambu jurnalistik. Iya tetap. Jadi yang namanya ya kan tadi kan udah disebutkan ya bahwa modal tulisan itu kan ada banyak. Ada soft. Kalau kita kan lebih ke soft ya mainnya, lebih ketika kayak gini nih contohnya. Ada kasus korupsi misalnya kan sekarang bupati apa yang lagi ditangkap kena OTT yang kemarin tuh Bupati Bogor ya. Iya, Bupati Bogor. Oke lah, anak-anak news ya kan, wartawan-wartawan news pasti akan ngangkat dari sisi korupsinya. Tetapi kita yang anak-anak lifestyle menyoroti dari apa? Gaya hidupnya dia, cara berpakaiannya dia pada saat dia OTT pakai hijab apa, berapa harganya, dia pakai tas apa. Iya. Aku dulu pernah waktu pas Bupati Kabupaten Bekasi yang ditangkap, siapa sih namanya? Orang udah sibuk ngomongin kasusnya. Ya kan secara berita kita udah kalah dong sama media-media besar. Iya, akhirnya apa? Kita mencoba untuk mengangkat dari sisi lainnya. Apa? Pada saat dia ditangkap itu dia pakai baju apa sih? Itulah yang saya ulas sampai harga kerudungnya saya jamin harga kerudungnya itu masih sebanding dengan harga kerudung yang saya pakai gitu kan. Ya di 300-an is okay sebenarnya. Wartawan-wartawan pun teman-teman juga banyak yang pakai hijab sampai 500.000 gitu kan. Seperti itu sih. Mirip ini ya yang kemarin ditangkap yang kasus Doni Salmanan. Ketika orang lagi sibuk dengan Doni Salmanan, ada pula yang sibuk dengan OOTD istrinya kan, dia pakai brand apa, terus biasanya kehidupannya sekarang setelah suaminya ditangkap kayak gimana. Iya. Itu sebenarnya menarik. Karena kan sebenarnya orang tuh tidak paham bahwa jurnalistik itu sebenarnya harus ada nilai seninya juga kan. Iya, itu sisi lain sebenarnya. Iya, sisi lain. Terkadang orang nggak terpikirkan di situ. Sama kayak misalnya pesawat jatuh ya kan, orang akan cari keluarganya. Oh ternyata nemu nih ada, ternyata dia udah mau kawin ya kan, udah tunangan. Ada sisi lain yang lebih menarik. Nah, seperti itu. Jadi gini loh, kita harus bisa lebih mengeksplorasi, memperkaya tulisan. Karena rugi kalau dalam satu konten itu dalam satu tema itu kita cuma jadi satu konten. Sebisa mungkin semuanya itu kita ambil dari berbagai sudut pandang. Ada dari sisi beritanya, ada sisi lifestyle-nya gitu kan, ada feature-nya, seperti itu.
Kalau di Bone kira-kira bisa nggak ya diterapkan seperti itu? Ya kenapa tidak? Sebenarnya sih tergantung. Ragu. Sebenarnya ini apa? Coba deh, coba. Jadi memang sebenarnya masih sangat kurang di Bone yang saya lihat. Jadi kalau saya kan lebih banyak membuka website itu, akhirnya dengan menjadi content writer itu ilmu kita semakin banyak. Jadi kayak kuliner apa segala macam itu masih sangat kurang sebenarnya di Bone itu publikasi untuk publikasi soal kearifan lokalnya itu sebenarnya masih sangat kurang terdeteksi di Google ya, masih sangat kurang. Paling sebatas media-media yang besar, karena ya tahu sendirilah kalau media besar investasinya besar, alatnya mereka pakai juga kan besar, jadi sehingga memudahkan pencarian di Google itu lebih mudah. Nah, berbicara ke GKI ini, sebenarnya kita lebih fokus ke personal branding sekarang, apalagi mendekati 2024 kan untuk Pilpres. Sebenarnya untuk membangun brand image atau image building ya, itu sebenarnya bisa dilakukan, seharusnya dilakukan ya, setidaknya 5 tahun sebelum kita menjadi mencalonkan diri itu sudah membranding diri kita sendiri, membranding diri kita itu ya, Anda ingin dipandang seperti apa, mau memandang image Anda seperti apa, tapi kembali lagi bahwa itu membutuhkan survei dulu, misalnya untuk dapil di sini misalnya di Kabupaten Bone misalnya kan kecenderungan masyarakat seperti apa sih yang diharapkan sama pemerintah, kita bisa sosok seperti apa, kita sudah bisa membranding diri kita sebagai sosok yang mereka impikan, seperti itu. Tapi ada banyak proses sebenarnya untuk image building ini, mulai dari sosial media, mengubah penampilan, ada public speakingnya, ada sosial media, YouTube-nya gitu, sampai gini loh, kita sampai menyarankan itu untuk mengubah tampilannya secara visual. Jadi stylenya dia. Jadi makanya kayak misalnya kita ada termasuk ini nggak sih, termasuk public speakingnya mereka public speaking juga termasuk. Jadi ada ada namanya media feeding. Media feeding itu pendistribusian press release ke media-media. Terus ada sosial media marketing atau digital marketing ya. Kita memainkan peranan sosial media untuk membuat aktivitas-aktivitas yang positif, yang bisa dilihat oleh masyarakat banyak gitu kan. Kemudian ada yang YouTube channel juga, kemudian pendekatan dengan komunitas, influencer. Jadi sampai ini ya, sampai media sosialnya dikelola. Media sosial juga. Semuanya kita setting semua. Jadi memang sih untuk image building ini membutuhkan investasi yang cukup besar juga. Budgetnya besar ya. Karena termasuk master public speaking juga perlu ya kan, termasuk fashion stylist dan makeup artisnya juga kita siapkan. Jadi bisa dibilang kalau misalnya sudah dikelola sama GKI, mulai dia dari bangun tidurnya sampai ini kita tempelin, dipoles semua. Kita tempelin. Jadi sebelum mereka nanti berpidato, misalnya menghadiri rapat atau apa, sebelum berpidato dia harus di brief dulu. Jadi seperti ini loh, nanti karena kan dia mau membentuk image-nya nih. Iya. Mau membentuk image-nya dia untuk misalnya dia ingin terlihat seperti sosok yang terlihat misalnya. Ini gimana? Yang religius misalnya. Tiba-tiba pakai kerudungan orang pas mau pilkada, optimistik kan? Misalnya orang yang semangat atau yang kelihatan ceria. Nah, itu kan harus dikemas semua, mulai dari caranya berkomunikasi. Jadi balik lagi, ini harus ada psikologi komunikasi juga yang berperan di dalam. Kemudian ya tadi itu ada fashion stylistnya, dari karakter sifat yang akan dia tonjolkan itu akan tercermin dari cara dia berbusana ya kan, make upnya dia harus seperti apa. Nah itu semuanya nanti one stop service lah, ada semua di situ ya. Semoga. Berarti budgetnya nggak main-main juga ya? Iya betul, karena memang itu di kisaran berapa sih kalau boleh tahu? Secara ya yang nanti yang akan melibatkan yang memang orang-orang yang profesional di bidangnya. Misalnya kalau kayak kalau capres, masa iya kita kasih ya kan kemarin udah ini ngasih
penawaran ke itu. Misalnya ya. kalau ke yang klien kita seorang Sebut nama nggak apa-apa nggak sih? Nggak usah, jangan dulu, off the record Jangan dulu. ya. Off the record dulu ya. Jadi memang yang kita siapkan itu ya lima aspek tadi untuk personal image building itu, sosial media, YouTube. Pengelolaan YouTube tuh mahal. Itu setahun ya atau sebulan? Ya. Setahun. Ini kan sudah 2 tahun, sebenarnya 2 tahun itu sangat mepet sih, tapi itu akan dimaksimalkan. Makanya itu tadi emang harus ekstra banget. Jadi kemanapun dia pergi misalnya, atau misalnya turun, kalau perlu memang kita buatkan agenda untuk dia, seperti ini yang harus dilakukan. Demikian. Berarti kalau di Bone boleh juga dong? Bisa banget. Itu di kisaran berapa tuh? Ya mana tahu ada ini kan yang tiba-tiba nonton ada calon apa gitu yang tiba-tiba tertarik. Kontak aja langsung nanti bisa dibuatkan penawaran. Biar mereka bisa nyiapin budget juga kan, kisaran budgetnya berapa kira-kira? Itu tergantung sebenarnya, tergantung servis apa yang kebutuhannya mereka jadi apa. per item sebenarnya, per item apakah dia hanya media flashman aja ataukah misalnya, dan medianya juga ditentukan mau media yang seperti apa, apakah pure semuanya media nasional, mau tier berapa, tier 1, tier 2, tier 3, yalah tier-tieran gitu kan. Apakah dia mau mengubah image-nya juga, apakah mau pakai master public speaking, apakah dia mau dengan make up artisnya sekalian dan fashion stylistnya itu disiapin juga. Iya, kalaupun memang dia membutuhkan ya kita siapkan gitu loh. Kita punya banyak vendor kita mau di sosial media ada banyak. Termasuk sebenarnya gini, termasuk influencer juga. Kita juga punya komunitas manajemen community gitu kan. Jadi komunitas influencer gitu untuk mempercepat untuk biar publisitasnya biar engagementnya juga lebih bagus gitu kan. Biasanya kan kalau pakai sosial media lebih bagusnya tuh pakai influencer. Jadi sekarang tuh bukan cuma kue yang harus diperbaiki packagingnya ya, orang juga harus orang juga harus ada packaging. Jadi brand email kan ada 2 nih, ada branding produk, ada personal branding. Kalau branding produk kayak ini nih kan, nih. Yang tadinya Jipang orang anggap makanan rumahan, makanan kampung, jajanan kampung. Jangan salah, naik kelas. Produk-produk UMKM itu semuanya sudah dipromosikan ke luar negeri dan mereka sudah ikut pameran-pameran besar loh. Sudah go internasional. Iya, karena kan Kemenkop juga visi misinya kan memang UMKM naik kelas ya. Jadi UMKM. Mereka berusaha untuk bagaimana meningkatkan kelas dari UMKM ini, tapi perlu ada yang namanya standar, perlu ada packagingnya, misalnya harus kayak begini, harus ada boxnya biar orang mau bawa oleh-oleh ke luar negeri juga enak ngelihatnya kan. Lebih menarik. Cakep. Binaan Aku Mandiri Bone. Tapi ini ya, kalau saya sebenarnya ngundang kamu ke sini tuh buat ngasih tips ke teman-teman sih. Karena miris juga sih kalau selama ini sebenarnya teman-teman lebih terpaku ke ngarepin dana pemerintah gitu kan, sementara dananya juga nggak seberapa, sudah sikut-sikutan, padahal mereka nggak tahu aja bahwa sebenarnya dunia wartawan tuh luas, nggak terpaku di situ. Mereka bisa jadi fasilitator, mereka bisa jadi pengambil keputusan, bisa ngebantu orang jadi watchdog juga, padahal mereka nggak paham itu ya. Harusnya mereka lebih membuka open minded gitu kan. Sebenarnya ini ya yang perlu diubah itu mindset itu sangat penting. Mengubah mindset bahwa nggak segini-gini aja loh. Wartawan itu kan sebagai ini ya, social control. Jangan merasa diri terlalu murah kan, berbekal secangkir kopi udah aman, udah kan. Jangan pernah menjatuhkan harga diri sendiri. Ya itu tadi, terlalu mudah memberikan servis-servis gratis, bener. Coba lagi nih, kita harus menghargai diri kita, value kita yang tentukan. Coba lah agak jual mahal dikit gitu kan. Tapi kan tergantung skill juga kayaknya saya. Iya, makanya itu kan begini, jangan berhenti belajar.
Ini yang berhenti belajar. Kalau cuma sepemahaman kita tadinya cuma segini ya kan, bagaimana caranya biar lebih berkembang, bermanuver lah, coba bermanuver dalam hal positif ya. Kalau saya sih seperti itu, karena apa? Saya sudah melihat banyak bahwa skill menulis itu sangat dibutuhkan sekarang. Semua digital, platform digital itu membutuhkan. Di sana sebenarnya ada banyak. Tapi bukannya netizen lebih pintar lebih pintar nulis di sosial media tuh? Enggak, beda, konsepnya beda. Jadi kalau ada media-media spesifik itu kan memang membutuhkan jurnalis. Ya rata-rata mereka juga membuka lowongan. Ya setidaknya udah punya pengalaman, ada skill menulis, dia mengerti SEO. Nah SEO juga sangat penting nih buat teman-teman media. Yang saya lihat di Kabupaten Bone ini ya, maaf, hampir semuanya tidak memakai standar SEO. Padahal itu sangat penting karena arah ke depan itu sebenarnya semuanya udah basis digital. Persaingan kita ke depan itu udah persaingan digital. Jadi berita-berita yang teman-teman tulis itu ketika tidak menggunakan SEO itu sangat sayang, karena ketika orang pencarian di Google itu tidak akan ditemukan. Padahal apa? SEO itu menambah value untuk penawaran iklan misalnya. Orang menawarkan iklan, kita ada SEO-nya di situ, itu menjadi nilai plus. Dan itu akan menaikkan value kita, bukan cuma kayak value kita sebagai wartawan. Jangan sampai diundang, datang ke sini yuk ngopi-ngopi, wawancara, udah ditraktir kopi, udah pulang. Jadi apa ya, tolonglah, saya pun sebenarnya agak miris ya, bahwa sekarang saya kalau misalnya diundang untuk turun pun saya masih mikir-mikir, udahlah saya di rumah aja, saya jadi content writer ini gitu. Budgetnya berapa sementara yang di rumah bisa dapat berapa, kan mending di rumah aja. Kadang saya lebih produktif di rumah daripada saya keluar, seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita udah paham dunia kita, ini karena memang masih nggak terlalu, entah karena belum tahu atau tidak mau membuka mindsetnya. Kalau kita udah memahami dunia kita ini sangat bisa mensejahterakan lah. Paling tidak kita nggak dipandang sebelah mata gitu kan. Kayak gitu sih. Mungkin kurang belajar kali ya. Ya itu makanya saya bilang jangan terlalu menikmati. Karena kan kadang kita tuh apa ya, saking seriusnya nulis berita sampai jarang baca berita sih. Makanya kadang kudet juga. Nah jadi gini, menjadi seorang content writer itu sebenarnya itu justru kita punya banyak ilmu. Jadi kita lebih bisa memahami website orang, ya kan? Jangan salah, dari kita rajin menulis artikel itu kita bisa tahu bagaimana kita menjatuhkan ini, bagaimana kita membuat konten, memperkaya tulisan, lebih ke apa ya? Pengembangan isu seperti itu. Yang saya lihat sekarang tuh teman-teman masih monoton. Belajar. Teman-teman tuh masih monoton. Jadi ketika dia melihat isu itu, dia hanya melihat covernya saja. Dia hanya melihat cover, tapi tidak mencoba untuk melakukan investigasi sendiri. Padahal ketika melakukan investigasi sendiri, disitulah dia punya nilai lebih daripada media lain. Disitulah yang dia dianggap sebagai eksklusif. Itu loh. Makanya kita jadi mahal. Kita menjadi eksklusif karena apa? Kita selalu berbeda dengan yang lain. Jangan apa yang ditawarkan itu yang kita makan, tapi bagaimana kita mencari hidangan yang lebih nikmat. Ini juga kali ya, mungkin mereka terlalu dimanjakan dengan rilis-rilis sih, kayaknya sih seperti itu. Jadi pikiran mereka nggak berkembang bahwa harusnya mereka tuh cari isu lain yang bisa digali, kemudian diinvestigasi. Investigasi coba. Kayak misalnya ada kasus begini, kita turun, kita investigasi. Pertama, kita menemukan channel baru. Terus yang kedua, kita sudah mengalami hal ketika misalnya suatu saat kita ada kasus seperti itu, kita udah tahu celah-celahnya gitu loh. Jadi mengeksplorasi sih. Mungkin teman-teman juga masih tidak mau keluar dari zona nyaman sih kalau aku rasa. Zona nyaman apaan? Zona nyaman tuh artinya udah mapan ya dari segi materi. Kalau masih sekedar nyari-nyari duit di luar, duit tambahan, bukan zona nyaman. Nanti kita malah disomasi sama teman-teman dia kalau begini. Enggak, ini sih sebenarnya motivasi buat diri sendiri juga kan. Betul. Artinya bahwa
walaupun sekarang saya seorang wartawan, tapi tidak menutup kemungkinan saya bisa merambah ke hal-hal lain. Iya, jangan betul. terpaku di situ. Jual jasa lah. Iya. Kita kan nggak jual Iya. produk, kita punya jasa. Itu yang kita jual. Iya, kita punya skill nulis Iya. kok, kenapa nggak dimanfaatkan? Aku kasih tahu gitu nih kan? ya, buat teman-teman semua bahwa dalam dunia PR itu fee untuk menulis press release yang biasa teman-teman mengetik kayak begitu dibayar berapa misalnya? Berapa? Biasa dikasih berapa sama narasumber? Berapa? Biasanya dikasih berapa sama narasumber kalau misalnya bisa wawancara? Enggak lah, paling dibayar kopi atau paling 50.000, Tahu pulang tidak? Kalau 50.000. kita itu menjual jasa press release itu paling murah 1,5 juta satu press release. Masa sih? Makanya saya bilang semua jasa kalian itu, keahlian kalian itu sebenarnya mahal. Cuman karena kalian belum paham. Jadi teman-teman tuh belum paham aja bahwa mereka itu tuh nilainya sangat mahal. Tetapi karena terlalu banyak karena tidak begitu paham, akhirnya memberikan servis gratis gitu kan. Kalau di sana di media-media besar yang seperti itu udah di sweeping, di audit setiap tahun. Mereka menayangkan berita kayak begini yang sifatnya promosi atau iklan, gajinya dipotong. Kalau di sini apa? Bagaimana teman-teman bisa sejahtera kalau misalnya kebanyakan ngasih servis gratis? Bukan apa ya? Ini maaf nih narasumber yang terhormat. Jadi tolonglah, jangan melihat bahwa coba hargai skill jasa teman-teman. Karena mereka hidup dari menulis gitu loh. Kalau misalnya kita tidak bisa menghargai, bagaimana wartawan itu sejahtera? Jadi jangan salahkan ketika di sana ada banyak hal-hal yang tidak mengenakan ya tentang wartawan, ada banyak isu yang tidak ini. Karena apa? Mereka tuh tidak sejahtera. Terlalu banyak memberikan servis gratis. Terlalu banyak memberikan servis gratis. Padahal, wah, jangan salah, itu komersial value-nya satu berita begitu 50 juta. Misalnya ya. Tapi saya kok jadi kesindir ya. Soalnya sering banget itu ngasih servis gratis juga. Itu harus teman-teman semuanya harus satu visi, mungkin lebih ke bagaimana sih mengedukasi. Lebih baik kita menulis satu berita yang berkualitas, benar-benar. ya kan, yang memiliki news value daripada bikin 10 berita tetapi isinya hanya hard selling atau jualan. Jualan itu hanya menguntungkan narasumber, tetapi buat di kita apa keuntungan yang kita dapat? Setuju saya tuh. Ingat, di rumah ada istri, ada anak yang mau makan. Benar. Gak cuma mengharapkan uang 50.000, 100.000, tapi tolong catat tuh narsum-narsumnya kan. Saya bukan mau mengajari yang tidak benar, bahwa cobalah Artinya walaupun di balik pertemanan kita nih, kan biasanya kita tuh membangun dengan narasumber tuh sudah ada hubungan emosional kan. Nah, kadang itu yang jadi membuat kita seolah ngasih servis gratisnya karena memang sudah ada hubungan emosional itu. Padahal secara tidak sadar, tapi harusnya narsum ini juga, peka juga dong, masa nanti pada narsum malah ini ya nyerang ke gue malah. Kalau saya sih ya nggak apa-apa ya, nggak masalah sih kalau saya. Kalau saya sih sebenarnya sudah sering curhat ya, kalau misalnya dipanggil tuh kalau kayak forum-forum yang ada tolong teman-teman wartawan. Dan sama ini juga ya, ada juga teman yang mengeluh bahwa semakin hari media semakin bertumbuh, semakin banyak wartawan, ya kan, perebutan jatah juga. Percaya nggak sih kalau di Boni tuh kayaknya ada 600-an deh, 600 wartawan. Percaya banget. Bayangin aja kalau mereka tuh berebut APBD semua, gimana? Gimana nggak gila coba kan? Makanya saya bilang jangan perebutkan kue yang sedikit. Iya. Di luar sana ada banyak kue yang bertaburan yang harus kita jemput bola lah gitu kan. Makanya tadi jangan hanya berfokus pada berita, tetapi coba kreatif bahwa kenapa sih kita nggak meng-create sesuatu gitu kan, membuat kolaborasi, bikin event ya, kreatif event lah gitu kan. Sampai detik ini ya, hari ini, bahwa saya berani mengatakan bahwa media itu tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Buktinya banyak media-media besar yang tadinya sangat jaya, akhirnya gulung tikar.
Karena apa? Sudah tidak ada lagi peluang untuk iklan. Apalagi sekarang media cetak kayaknya ini Susah, agak, susah. agak lesu sih. Lesu, memang sangat-sangat lesu. Tumbang satu-satu. Ya, Teman-teman di Bonea aja ada beberapa tuh yang memilih resign kan, mungkin karena sudah tidak merasa nyaman di sana atau mungkin faktor ekonomi juga kesejahteraan kali, sih. Tapi sebenarnya dimaklumi juga karena memang media sangat sulit sekarang situasinya. Lagi banyak yang akhirnya keluar dan bikin media sendiri untuk cari duit ya kan. Karena ya dipikir ketika saya funding menjadi funder dari perusahaan media saya sendiri, ketika ada hasil saya nikmatin sendiri gitu kan. Tapi tidak memikirkan bahwa selain daripada redaksi ada sisi lain yang bisa dikembangkan, ya itu tadi kreatif. Tim kreatif itulah yang akan menopang redaksi, karena redaksi sebenarnya karena dia emang independen jadi tidak bisa diharapkan untuk income sebenarnya. Karena ketika dia di redaksi ini dipush untuk mencari duit, mencari iklan, marwahnya hilang ya kan. Sedangkan jurnalis itu kan independen bos, nggak bisa kita sebagai redaksi kemudian kita jualan, idealisme kita sebagai wartawan pun akan tergadai seperti itu. Tapi apa, di sisi dalam setiap perusahaan media itu ada bagian manajemen, ada non manajemen. Nah, bagian manajemen inilah yang nanti bekerja untuk mencari dana, bagaimana dia bikin kegiatan, bagaimana dia mencari sesuatu untuk bisa menghidupi perusahaan sebagai tulang punggung perusahaan. Intinya media itu tidak bisa menjadi tulang punggung perusahaan. Seperti itu. Yang lebih miris lagi kayak gini nih, kadang tuh misalnya ya ada calon figur gitu kan, iklannya gimana? Di Facebook cuma buat banner terus dipasang di Facebook, ya udah gratisan. Akhirnya teman-teman wartawan ya mereka di tag satu-satu, udah mereka udah dapat panggung di situ kan. Kita nggak kebagian apa-apa. Makanya itu sebenarnya saingan kita bukan lagi antar media, persaingan kita itu sudah secara global. Facebook ya memang sih sebenarnya orang lebih memilih ngapain saya susah-susah beriklan di ini kan, di mana, di cetak gitu kan, atau di online. Toh saya di sana udah bayarnya mahal ya kan, udah tunggu terbitnya juga kita nggak tahu sekarang udah berapa eksemplar gitu, dan dijangkaunya ada berapa orang kita kan nggak tahu. Tetapi kalau kita beriklan sosial media itu jelas, mulai dari kita bisa menyasar marketnya kita dari usia berapa ke usia berapa, mau kelompok apa, komunitas apa, itu semuanya bisa dengan hanya 100.000 pun sudah jadi kan. Sekali iklan itu udah bisa menjangkau ribuan orang gitu. Makanya kita harus kreatif sih, udah itu aja. Kalau cuman kayaknya perlu ini deh, perlu ngasih privat ke teman-teman nih biar bagaimana mengubah karena saya lihat sekarang tuh mereka lagi masih sibuk rebutan. Iya, itu dia kue yang itu ya. Kue APBD gitu kan, yang porsinya makin tahun makin dikurangin juga. Tadinya saya bergantung, awal-awal saya kerja di media itu saya bergantung dari gaji, dan itu pun tidak pernah cukup karena dasarnya saya idealis ya, saya tidak bisa tidak bisa bermain dalam tanda kutip. Tapi akhirnya setelah saya di Jakarta, saya belajar, saya kesana kesini, saya melihat semuanya ternyata memang banyak kondisi teman-teman wartawan itu yang gapnya sangat jauh ya, yang memburu hanya receh gitu kan. Saya kadang sedih sendiri, miris, ya ampun gitu kan. Bahkan teman saya bilang, udah lu jangan berhenti deh yang kayak gitu, udah mending jadi anak wartawan lifestyle aja, ikut-ikut sama saya dulu gitu kan. Udah di endorse produk ya kan, enak-enak, kasih makan ya kan, di makanan juga makanan western, pulang-pulang bawa goodie bag ya kan, enak sih emang. Tahu gue kan pernah ngikut sehari 2 hari, udah enak banget nih jadi wartawan. Kalau sekarang sudah dikasih duit, dikasih goodie bag, terus makan ini itu enak banget. Karena sekarang karena semenjak COVID ya, kita udah jarang banget turun, jadi biasanya online kebanyakan. Cuma satu hal kayaknya yang harus dipahami teman-teman ya, kalau apa sih yang
seperti kata Bill Kovac yang wartawan senior Washington tuh, bahwa wartawan tuh tidak boleh keluar dari 2 koridor ini, bahwa mereka itu setianya harus kepada warga, dan bahwa kewajiban utama dari seorang wartawan itu ya kebenaran, harus berpihak ke sisi kebenaran. Itu sih yang tidak bisa lepas sebenarnya, walaupun mereka mungkin mengubah jalan hidup mereka entah ke yang seperti dikatakan tadi kan, bahwa jadi copywriter atau konten atau apapun itu namanya, ya tetap harus mematuhi koridor-koridor jurnalistik itu sih. Dan satu lagi ini, terkadang juga teman-teman jadi corongnya TNI. Corong, jadi corong. Karena kan kemarin tuh corong ada hashtag wartawan TNI. bukan humas kan. Jadi humas kan, humas kan. Maaf ya, maaf, jangan jangan sayang. Jadi gini loh, terkadang apa sih? Jadi kayak lebih ke ketika dia datang ke acara ini, tapi lebih ke mengangkat ke covernya, hanya mengangkat seremonialnya. Padahal seremonial inilah sebenarnya komersil banget, justru di situ. Kan itu, itu justru bentuk iklan sebenarnya, advertorial. Nah, secara tidak sadar mereka tuh memanfaatkan teman-teman jurnalis untuk menaikkan citra mereka. Padahal news value-nya bukan di situ. News value-nya itu bukan di situ. Cobalah kita misalnya mau datang ke acara, siapa sih narasumber yang akan datang? Oh iya, dia misalnya. Apa ya yang bagus kita tanyakan nanti ke dia. Doorstop, kita harus doorstop wawancara bagaimana tanggapan soal ini. Jadi event itu hanya di-mention aja, cukup hanya di-mention aja gitu kan. Karena kalau diberitakan melakukan acara santunan seperti ini ya, itu kita sama mempromosikan mereka, dan kita dapat apa gitu loh. Kita sebenarnya yang menjatuhkan citra perusahaan kita sendiri sebenarnya, terlebih kita sebagai jurnalis. Tapi kalau di Bone kayaknya butuh banyak waktu sih buat mengubah pola pikirnya teman-teman. Kayak gitu bertahap. Saya hanya baru kemarin nyadar kan, kalau bukan dikasih ini masukan sama dia juga, saya juga nggak paham kalau sebenarnya ada bisa nyari duit di luar gitu. Makanya sekarang lebih santai juga. Kemarin sempat ditegur sama orang DPR, kenapa sih kayak ini males banget urusin. Dalam hati males, udah ini udah tahu ininya, link-linknya kayak gimana biar bisa dapat duit lebih kan. Walaupun belum ini sih, masih proses juga. Tapi semoga ini ya, semoga gudang komunikasi ini bisa di Bone, Insyaallah. Di Bone juga. Iya, saya sebenarnya berharapnya seperti ini. Gudang communication ini kan sebagai PR agency, semoga bisa menjadi pintu untuk teman-teman dan bisa mewakili teman-teman semua agar bisa lebih sejahtera seperti itu. Ya kali aja nanti kita bisa berkolaborasi dengan Pemda, dengan DPR, jadinya satu pintu gitu kan. Oke, kita harus memikirkan. Jadi posisi kita ini sebagai PR agency ini di tengah. Kita ini di tengah. Jadi kita antara menghubungkan antara pemerintah dengan media, ya kan, public figure dengan media itu kita adalah penengah. Jadi kita mewakili media-media ini dan menghubungkan dengan pemerintah, sehingga tidak ada yang misalnya ketika mereka bypass ya mungkin value mereka akan segitu-gitu aja, tapi ketika misalnya kita yang menghubungkan mereka, ya kita memikirkan kesejahteraan teman-teman seperti itu. Karena mungkin PR agency itu belum dipahami sama teman-teman yang ada di daerah, tapi kalau untuk di Jakarta atau di luar negeri, justru sekarang itu PR sudah mulai menurun. Jadi sudah ada yang ini karena banyak PR freelance sebenarnya. Kayak tadinya saya kan awalnya memang freelance kan, media relation freelance. Tapi akhirnya saya bikin perusahaan sendiri. Biar apa ya? Biar terlihat bahwa saya sudah punya gitu perusahaan sendiri. Jadi sudah menjadi founder itu kayak gimana sih? Beda lah gitu kan. Semoga harapannya sih seperti itu. Ya minimal dengan adanya gudang komunikasi ini kan GKI ya? Iya, GKI. GKI itu sebenarnya kan perusahaannya, tetapi di GKI itu kan ada
ada gudang communication. Gudang communication ini kan lebih ke PR agensinya. Kita ada beberapa media juga, ya kan, website khusus perempuan, ada khusus media nasional, ada khusus media bisnis. Kemudian ada juga digital marketing, sosial media digital marketing ini ada namanya Adminku. Itu udah berjalan 2 tahun. Sebenarnya dia fokus ke lebih ke UMKM, membantu UMKM itu ketika mereka ibarat kayak Gojek, tahu kan, pihak ketiga. Jadi menghubungkan antara admin freelancer dengan pengusaha-pengusaha UMKM yang mereka tidak punya banyak budget untuk meng-hire menggaji orang untuk mengelola sosial media, tapi kita siapkan gitu loh. Jadi adminku ini sebenarnya memang fokus untuk membantu UMKM. Gitu. Sudah dong, nanti nih takut kena somasi, saya terlalu banyak ngomong. Kayaknya terlalu banyak yang harus di blur di situ.